Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan membahas beberapa soal yang biasanya muncul kalau kita lagi melaksanakan tes PNS, tes TOEFL, tes ujian masuk perguruan tinggi, dan tes-tes yang berkaitan dengan bahasa Inggris secara umum. Karena sebenarnya soalnya mirip-mirip saja, tapi pilihan kata atau diksinya yang berbeda ya. Tapi sebenarnya cara bertanya ataupun apa yang ditanyakan itu sama. Kita mulai saja. Nomor satu, some of the eye movements used in reading is actually unnecessary. Ini perhatikan dari soal ini, kawan-kawan bisa cek. Ini subjeknya ada berapa? Ada banyak ya, ada jamak. Jadi tidak hanya satu subjeknya, some beberapa. Ini tandanya bahwa ini jamak. Use digunakan dalam reading. Nah ini, kalau dia ada jamak, kok verbnya hanya satu? Gitu, hanya is. Harusnya kan ini are ya. Kalau ini is, salah. Jadi ini harusnya are. Berarti nomor satu ini jawabannya adalah yang C. Nah, yang betul adalah are. Begitu. Berikutnya, in several of his paintings, Edward Hicks depicted the Quaker farm in Pennsylvania where he spent his youth. Oke, perhatikan di sini. In several of his paintings, Edward Hicks depicted, ini kan lampau ya. Verb 2, kawan-kawan. The Quaker farm in Pennsylvania where he spends. Nah, ini perhatikan. Kenapa ini verb 1? Ini harusnya verb 2 juga. Karena ini sudah diawali oleh verb 2, lampau. Artinya kalimat ini menceritakan sebuah peristiwa yang telah terjadi lama. Verb 2. Ini juga harus verb 2. Berarti ini harusnya spend. Pakai T. Nah, jawabannya adalah yang C. Edward Hicks depicted the Quaker farm in Pennsylvania where he spent his youth. Ya, C jawabannya. Spend pakai T, verb 2. Berikutnya, Florida has become the 27th state in the United States on March 3 in 1845. Florida telah menjadi, ya, coba perhatikan, the 27th state in the United States. Oh ya, ini saya kira tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah ya. Ini juga tidak ada masalah. Yang bermasalah tuh ini. Ini harusnya pakai A. Oke? Karena ini has diikuti oleh verb 3. Tapi tergantung ya, kadang verb 3-nya juga ada yang seperti ini. Verb 3 itu ada yang seperti ini. American kalau tidak salah, American English itu verb 1-nya become, verb 2-nya became, verb 3-nya become lagi. Tapi ada yang become, became, kemudian became. Jadi ini harusnya became ya. Oke, biar betul. Jadi O itu menjadi A. Itu menandakan bahwa ini adalah verb 3. Lalu berikutnya, after last week's meeting, the advertising department quickly realized that the product will need a new slogan. Coba perhatikan, after last week's meeting, berarti ini kapan kejadiannya? Minggu lalu, semuanya sudah lampau. Ya, berarti ingat polanya lampau. The advertising department quickly realized, ini betul, verb 2 karena sudah lampau, that the product will need a new slogan. Perhatikan, ini kan lampau ya, tapi kenapa ini pakai will? Ini harusnya pakainya would, karena bentuk lampau dari will adalah would, W-O-U-L-D. Nah, kemudian ini harus verb 1. Kenapa? Meskipun bentuknya lampau, karena rumusnya adalah setelah modal itu harus diikuti verb 1. The product would need, tetap, jadi tidak ada masalah. Yang salah adalah yang C. Begitu kawan-kawan. Nah, kita lanjutkan. John F. Kennedy's grandfather, John F. Fitzgerald, served 2 terms as the mayor of Boston in the beginning of the 20th century. Oke, kita perhatikan. John F. Kennedy's grandfather. Sudah lampau kan ya? Oke, ini menceritakan kegiatan yang sudah lampau. Berarti ini pakainya D, bukan S. Kalau pakai S ini berarti present tense. Padahal ini menceritakan abad ke-21 udah. Abad ke-20-an ya. Abad ke-20. Jadi udah lampau, ini harusnya pakai D. Serve. Jawabannya serve. Kalau serves itu present tense, tidak tepat. Oke, lanjut saja. Kalau bingung silahkan diulang-ulang. Fort Ticonderoga, a strategically important fortification during the Revolution, had since been reconstructed and turned into a museum. Oke, perhatikan kawan-kawan. Fort Ticonderoga, a strategically important fortification during the Revolution, had been since and turned into. Nah, ini ya yang salah ya. Ini harusnya has. Oke, has
since been reconstructed and turned into museum. Kenapa ini pakai has present tense? Karena kalimat ini adalah kalimat present tense, ya. Kalimat present tense tidak ada keterangan lampaunya di sini. Jadi artinya Fort Ticonderoga, oke, benteng Ticonderoga ini lanjut selama perang revolusi telah direnovasi dan dirubah menjadi sebuah museum. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya, in making their calculation, institute researchers assume that the least costly form of energy would be used. Oke, sekarang perhatikan ini juga ya. Kalimat ini in making betul. Setelah in diikuti gerund, making tidak ada masalah. Institute researchers assume that. Oke, ini verb berapa? Ini adalah verb 1. Subjeknya ini ya. Tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ini. Kenapa ini would? Verb 2 kan ini, padahal di sini sudah dicontohkan verb 1. Artinya kalimat ini harus present tense. Kenapa ini will? Jadi harusnya pakainya will ya. W-I-L-L, will be used. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya. A 21-year-old man became a second casualty yesterday when he loses control of his truck. Oke, sekarang perhatikan. Nih ya, kapan waktunya? Yaitu kemarin. Oke, seorang pria berumur 21 tahun menjadi, ini pokoknya fokusnya di sini saja ya nih. Yesterday. Kalau yesterday berarti menceritakan kegiatan yang sudah terjadi. Ini betul. Become menjadi became karena lampau kan? Berarti ini sesuai. When he. Nah, ini kenapa pakai verb 1? Ini harusnya verb 2, bukan verb 1. Jadi lost ini harusnya dirubah menjadi T begini, lost. L O S T. When he lost lost his truck, lost control of his truck. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ya, masih ada 3 soal terakhir. Pada bagian ini, most people had written with quills pens until pens with metal points become popular in the middle of the 19th century. Oke, perhatikan kawan-kawan di sini. Ini juga sama. Most people had written. Had ini kenapa? Ini menandakan sudah lampau. Verb 3 ini juga betul, tidak ada masalah. Oke, ini bentuk lampau. Nih, kenapa kita tahu ini lampau? Ini di pertengahan abad ke-19. Nah, tapi di sini kenapa ada verb 1? Ini harusnya menggunakan verb 2. Verb 2 ya. Tidak boleh verb. Jadi ini harusnya A ini, became. Kenapa? Karena ini sudah lampau. Terus ini abad ke-19. Berarti ini harusnya jawabannya adalah yang D. Oke, saya kira jelas kawan-kawan. In a determined drive to pair, I don't know this one ya. In a determined drive to pair its debt, Time Warner is launching a stock offering plan that would potentially raise 2.8 billion dollars. Oke. Sekarang perhatikan di sini. A determined drive tidak ada masalah. Its debt, hutangnya tidak ada masalah. Oke, the owner is launching a stock offering, ini juga tidak ada masalah. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa pakai would? Padahal di sini tidak ada keterangan past tense-nya. Oke, tidak ada keterangan lampau di sini. Kalau dia lampau boleh pakai would, tapi kan ini present tense. Berarti jawabannya adalah ini. Would itu harusnya menjadi will, bukan would ya. Yang paling tepat itu will. Will potentially raise 2.8 billion dollars. Oke, terakhir pada bagian ini, to determine an object force, the mass and speed of the object must be measured. Ini mudah banget kawan-kawan. To determine betul. Untuk menentukan sebuah kekuatan objek, massa dan kecepatan dari objek harus diukur. Nah, ini perhatikan. Must be, kalimat pasif. Kalau sudah must be begini, ini harus diikuti oleh verb 3. Ya, the object must be measured. Sedangkan ini verb berapa? Ini masih verb 1 ini. Jadi verb 3-nya ditambahkan huruf D saja di sini. Jadi the mass and speed of the object must be measured. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, begitu kawan-kawan, saya kira cukup untuk bagian soal pada kali ini, kurang lebih 10 soal sampai 15 soal. Semoga bermanfaat. Kalau masih bingung silahkan dicoba-coba kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, kawan-kawan. Kita lanjutkan soal-soal bahasa Inggris yang berkaitan dengan structure ya, khususnya ya, error analysis. Ini soal-soal ini biasanya muncul pada tes TOEFL, tes masuk PNS, tes masuk menjadi polisi, tes masuk perguruan tinggi dan lain-lain. Sekarang kita coba langsung nomor satu. The most common time for tornadoes to occur are in the afternoon or evening on a hot, humid spring day. Sekarang perhatikan ya. Most common time, berarti most common time ini menandakan bahwa subjeknya hanya satu. Kenapa hanya satu? Karena ini ada kata most. Most itu kan berarti yang paling kan, yang paling. Berarti subjeknya hanya satu. Sekarang kita cari. Ini lihat to be-nya. Apakah ketika subjek hanya satu, to be-nya itu are? Tentu tidak ya. Jadi kalau subjeknya satu, to be-nya harusnya is. Jadi jawabannya langsung ketahuan yang C jawabannya. Ini harusnya adalah is ya, bukan are. Oke, berikutnya. Nomor 2. Automakers Nissan and Ford and several aerospace research facilities in Great Britain are working lately to apply active noise cancellation to entire cars and planes. Oke. Nah, ini nih present perfect continuous ya, sebenarnya permintaannya. Jadi automakers Nissan and Ford and several aerospace research facilities in Great Britain sedang bekerja. Oke, ini harusnya have been working. Ya, ini yang jadi masalah tuh di sini. Ini harusnya present perfect continuous tense. Jadi yang betul adalah have been working ya. Have been working. Itu yang paling betul. Oke, kita lanjutkan. When a country in an early stage of development, investment in fixed capital are vital. Oke, sekarang perhatikan kalimat ini. Kalimat ini kalau kalian perhatikan ya, when a country in an early stage of development, investment in fixed capital are capital. Oke, perhatikan kalimat ini sebenarnya belum ada to be-nya. Jadi harusnya ini di sini ada is-nya ya. Kita awas hati-hati terjebak. When a country is in an early stage of development, investment in fixed capital are vital. Jadi ini kurang. When a country is kurang ini ya. Oke, saya kira jelas. Kemudian berikutnya, John Chapman became famous in American folklore as Johnny Appleseed after he plants apple trees throughout the northeast part of the United States. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini present tense atau past tense? Past tense, jelas ya. Ini keterangan lampaunya. Oke, ini adalah keterangan lampau karena ini adalah verb 2. Johnny Chapman become famous, oke, tidak ada masalah, in American folklore as Johnny Appleseed after he planted. Nah, ini kawan-kawan. Kenapa ini verb 1? Ini harusnya verb 2 nih. After he planted, karena ini sudah lampau. Jadi ini harus lampau juga. After he planted. Nah, ini jawabannya. Oke. After he planted apple trees through the northeastern part of the United States. Oke, jelas ya. Berikutnya, in as much he kept mostly to himself, the author of the treasure of the Sierra Madre was known as the mysterious Beatron. Ini tidak ada masalah ya. Kalau kalian membaca langsung ketahuan sebenarnya. Jadi ini kurang ini. As much as ya. Ya, kalau ini mostly to himself, ini tidak ada masalah. Ini yang salah. In as much as, kurang s di sini. Ya, sebanyak. Oke. Oke. Jelas ya kawan-kawan, ya, karena langsung ketahuan itu jawabannya. Oke, berikutnya, particular issues that concern teenagers were covering in the half-hour program. Particular issues, isu-isu tertentu yang fokus, ini sesuai ya, subjeknya double, ininya subjeknya jamak, ininya verb 1 betul. Were covering. Nah, ini harusnya kalimat pasif nih, bukan covering, tapi ini harusnya verb 3. Isu-isu tertentu yang fokus pada anak muda itu meliputi atau disiarkan. Oke ya. Jadi ini verb 3. Harusnya were covered. COVERED, covered itu yang paling betul. Berikutnya,
Electrical impulses may also pick up by the optic nerve. Nah, ini udah ketahuan juga kawan-kawan, kalau kalian paham dengan kalimat pasif seperti yang di atas tadi, ini udah ketahuan. Ini may kan model. Ini harus diikuti be. Kalau kemudian baru verb 3, ini kan verb 3 nih. Ini harus ada kata be di sini. Oke, may also be pick up atau may be also pick up. Oke, saya tulis saja jawabannya di B-nya sebelum pick up ya. B-nya sebelum pick up, jadi yang salah C. Tapi kalau mau yang salah B juga bisa. May diikuti B, may be also pick up. Tapi kalau ini saya salahkan yang C saja. Yang betul adalah may also be pick up. Oke, harus ada B-nya karena ini verb 3. Berikutnya, workers training for a specific job have a strong possibility of being replaced by a machine. Oke, ini juga sama. Ini kalimat pasif nih. Ini nih. Being ini harus diikuti verb 3, tapi ini masih verb 1. Ini harus ditambahkan D di sini. Jadi workers training for a specific job have a strong possibility of being replaced. Jawabannya adalah ini, by a machine. Workers training for a specific job have a strong possibility of being replaced. Ini pakai D ya, kawan-kawan, jangan sampai salah. Oke, jelas, of being replaced by a machine. Oke, lanjut. On June 30, 1992, international timekeepers in Paris were added an extra second to the day. Oke, coba. On June 30, pada tanggal 30 Juni tahun 92, international keepers in Paris. Ini bukan pasif, ini harusnya. Ini harusnya tidak ada kata were, harusnya edit saja. Oke. Pada tanggal 30 Juni tahun 92, ini betul. Oke, penjaga waktu internasional di Paris menambahkan, tidak ditambahkan tapi menambahkan. Oke, berarti tidak pakai kata were ya. Itu yang betul. Berikutnya, the report could not be turned in on time because all of the needed work lost. Oke. Ini kalimat ini kurang to be ya. Lihat, perhatikan. The report could, ini betul, could not be turned betul, all of the needed work. Nah, ini nih. Because all of the needed work di sini harusnya ada was, ada kata was di sini ya. Ada kata was lost. Berarti jawabannya adalah yang D. Jelas? Jelas ya. Oke, berikutnya. In English, these questions have been formed by changing the word order of a statement, whereas in some languages the word order remains the same. Coba perhatikan. In English, this question have been. Nah, ini nih yang salah ya. Ini bukan be. Have been tidak ada dalam bahasa Inggris. Have been formed itu tidak ada. Yang betul adalah have been formed. Oke, kalau sudah ketahuan yang salah gini, yang lainnya udah pasti betul. Jadi kita tidak perlu cek lagi. Jadi yang betul, in English, this question have been ya. Have ya. Oke. Terakhir, he was not able to define the process by which the body had protected by the immunologic system. Oke, perhatikan. Ini juga kalimat pasif. He was not able to define the process by which the body had been. Ini ada been ya di sini kawan-kawan. Jadi ini adalah kalimat pasif. Kalau kalimat pasif tidak bisa begini. Had protected itu artinya telah melindungi. Tapi harusnya badannya itu telah dilindungi oleh sistem imun tubuh ya. Dilindungi, kalau ini telah melindungi, salah ya. Oke, kalau kalian masih bingung silahkan pelajari lagi mengenai kalimat pasif. Yang lain tidak ada masalah ya. 775. The first fish have appeared on the earth approximately 500 million years ago. Oke, perhatikan ini ada berapa subjeknya? Ada satu, ikan pertama. Nah, kenapa ini have? Padahal ini tunggal subjeknya, harusnya ini has ya. Sudah langsung ketahuan. The first fish has appeared on the earth approximately 500 million years ago. Ini pakainya has bukan had. Oke, begitu kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari, cari lagi di video saya lainnya. Silahkan diulang-ulang. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.